Nah, tanggapannya Pak? Moda pelaksanaannya gitu ya Pak kemarin? Semi online. Kenapa tidak online? Menumpang di SMA atau jenjang yang lain? SMK. Jadi mengikut moda yang berdasarkan dari SMK-nya. Jumlah siswanya berapa Pak? 4 orang. Siap, baik Pak. Kalau saya usahakan tahun ini Bapak itu mandiri. Kalau saya ya, usahakan mandiri saja Pak. Terus pemilihan moda status dan status pelaksanaan. Kalau kemarin itu kan semuanya mengacu ke Verbalti. Tahun ini Bapak Ibu bisa memilih di Verbalti. Dan apabila ada perubahan moda pelaksanaan ataupun tempat pelaksanaan, Bapak Ibu bisa koordinasi langsung ke dinas kabupaten atau provinsi untuk perbaikan data moda dan juga tempat pelaksanaannya. Kalau misalkan belum terkunci, Bapak Ibu pun masih bisa mengakses untuk pergantian moda itu. Nah, kalau tahun kemarin ada susulan, tahun ini tidak ada sama sekali. Bisa next Bapak. Ini waktu pelaksanaannya Bapak Ibu fokus yang ke SDMI dan sederajat. Ya, kurang lebih sama ya Bapak Ibu untuk waktunya. Ya, next saja Pak Arman. Jadwal pelaksanaan AM itu untuk SD, mana SD ya? Udah kuliah ya? Oh, dia di simulasinya itu di akhir minggu kelima tanggal 26 sampai 29. Berarti jedanya Bapak Ibu untuk mempersiapkan sampai di pelaksanaan utama itu hanya 1 minggu. Jadi mohon kesiapan Bapak Ibu untuk baik dalam data, sarana dan prasarananya. Oke, next Pak. Yang ini Bapak sudah paham yang kemarin ya, sama yang kemarin. Ya, next saja Pak. Nah, di sini Bapak Ibu kita lebih memperjelas lagi tentang alur pola datanya, yaitu pertama Bapak Ibu tahu sendiri data berasal dari Dapodik Emis. Terus Bapak Ibu melakukan verbal PD dan verbal TIP. Setelah itu Bapak Ibu melapor ke dinas kabupaten apakah kesiapan data Bapak Ibu itu valid atau tidak. Ketika kami atau tim kabupaten menarik data, nah diproses lagi kembali ke Bapak Ibu. Di situ pengelolaan data itu dikirim melalui DNS, daftar nominasi sementara. Apakah ada perbaikan data siswa baik dalam nama, tempat, tanggal lahir maupun nisan. Jadi perbaikannya itu kembali lagi ke Dapodik atau Emis. Setelah Bapak Ibu memastikan bahwa data itu sudah valid, barulah kami merilis nomor generate nopes. Tapi sebelum itu kami melakukan dulu namanya sampling. Setelah melakukan sampling, baru kami generate nopes, nomor peserta. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu bisa menarik data peserta ke web ANBK. Kurang lebih seperti itu. Ya, next Bapak. Ini untuk sulitnya itu lebih kedepankan waktu jadwal pelaksanaannya dia di Agustus.
Ya, next saja Pak Arman. Nah, next saja, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Kita langsung ke web ANBK yang versi terbaru. Tampilan pertamanya itu Bapak Ibu kurang lebih sama sama tahun kemarin, cuma ada beberapa bagian font yang berbeda tampilan depannya, yaitu background atau bagaimana. Ya, langsung coba login Pak Arman. Untuk dashboard itu sama Bapak Ibu. Dashboard itu adalah papan informasi segala kegiatan dan aktivitas yang berada dalam lingkup asesmen nasional. Bisa Pak Arman di mode di status pelaksanaan. Ini Bapak Ibu, jadi bisa langsung mengganti status pelaksanaan, dan terlebih lagi Bapak Ibu harus ingat, Pak Arman bisa minta tolong yang statusnya menumpang di sekolah ini. Ya, coba geser ke kanan, scroll ke kanan. Nah, coba lihat. Nah, tampilannya kurang lebih begini Bapak Ibu. Jadi misalkan status sekolahnya Bapak menumpang, jadi jaraknya bisa dilihat dari jarak sekolah Bapak Ibu ke tempat lokasi pelaksanaan. Ya, coba diperbesar Pak. Kayaknya nggak bisa kalau ini Pak Arman, karena dia statusnya dummy. Jadi langsung Bapak Ibu bisa melihat lokasi pelaksanaan jaraknya berdasarkan rute yang terdekat dari sekolah Bapak Ibu. Coba di close lagi Pak Arman. Nah, data sekolah. Ya. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu terletak pada tempat pelaksanaan. Kalau yang kemarin ini dia bagian bawahnya tidak ada. Jadi contoh Pak Arman tempat di sana di atas. Ganti langsung pilih sekolahnya. Yang sekolah yang paling atas. Nah, langsung muncul di sini Bapak Ibu nama-nama sekolah yang menumpang di sekolah Bapak Ibu. Jadi langsung bisa kelihatan berapa sekolah yang menumpang. Apakah misalkan Bapak Ibu ingin menambah, nah kalau misalkan menambah, cek lagi kembali sarana dari sekolah Bapak Ibu, apakah bisa mencukupi untuk penambahan atau tidak. Coba biodata siswa Pak Arman. Dan biodata siswanya itu hampir sama Bapak Ibu. Bapak, Pak, kita tolong Pak pilih ganti sekolah. Ya. Nah, kalau tampilannya ini Pak masih sama Pak, cuma bedanya saat ini tombol tarik data dari BioAN itu belum muncul. Jadi nanti ketika saat terbuka akses Bapak Ibu untuk menarik biodata, mohon segera ditarik. Karena kalau di ANBK itu ada selalu pembaruan Bapak Ibu. Entahkah sebelum dia simulasi atau simulasi kedua, pasti ditutup 3 hari sebelumnya. Oleh karena itu minta tolong Bapak Ibu tarik dan juga mengatur sesinya. Di menu asesmen nasional Bapak. Dimohon juga Bapak Ibu untuk mengisi kepentingannya seperti ini, fakta integritas. Karena banyak kasus kemarin itu kami tidak bisa melacak Bapak Ibu, tapi sekarang ada perbedaannya. Jadi semua kelengkapan berkas itu bisa kami lihat, baik berita acara maupun juga daftar hadir peserta bisa kami lihat bagi Bapak Ibu yang belum melakukan upload berita acara.
Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengupload kembali. Kalau yang selainnya itu Bapak Ibu selebihnya sama untuk pengaturan sesi atau sebagainya. Cuman yang pada saat ini yang berubah di situ bukan lagi namanya tiket bantuan, tapi layanan pengaduan. Kurang lebih semuanya sama Bapak Ibu. Cuma ada beberapa fitur tambahan dan di bagian phone in-nya itu berubah. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Siap baik. Siap Pak. Siapa Bapak Ibu? Ya, baik. Bisa mohon berdiri Bu supaya agak kelihatan. Iya, baik. Terima kasih Pak Mario. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa dari item-item dari ANBK ini. Pertanyaan saya yang pertama, tadi saya melihat pada status ada penentuan, sudah bisa kita lihat mandiri dan menumpang ketika ada sekolah yang menumpang. Sebenarnya tujuannya itu apakah mengukur kemampuan sekolah secara otomatis ketika dia sudah tidak harus lagi menerima sekolah lain, ya seperti itu. Jadi ada kontrolnya dari situ. Apakah itu tujuannya, ataukah ada tujuan yang lain untuk mengukur kapasitas sekolah itu sendiri ketika menerima sekolah lain di sekolahnya. Nah, kemudian yang kedua, upload data kemarin kan itu sudah dilakukan. Kalaupun tidak dilakukan, tidak ada terbaca pada ada warning di situ bahwa ibu belum mengupload data itu. Jadi itu kan tidak memberikan kedisiplinan sebenarnya ketika itu tidak ada warning di situ. Tetapi ketika hari ini kita hanya bisa memberikan motivasi saja, bisa juga terjadi berulang di tahun ini. Apakah dari provinsi sebagai kontrol itu tidak bisa menyampaikan seperti itu? Karena saya yakin ketika kita sudah bekerja, kemudian dengan tetek bengek, belum lagi jaringan, belum lagi apa, kita akan dikondisikan pada kondisi seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin kita untuk kami sendiri di Kabupaten Takalar, alhamdulillah semua berjalan dengan baik sebenarnya. Kemudian yang ketiga Pak, saya tadi melihat ada kesetaraan. Anak saya melalui kesetaraan, kemarin paket B kemarin itu 45 warga belajar. Kami mandiri online di satu desa yang jaringannya sangat sulit. Pertanyaan saya, bagaimana melihat, ini kan kita melihat, ANBK ini kan melihat secara global, secara menyeluruh. Nah untuk kesetaraan, modelnya ini seperti itu juga ya? Penilaiannya seperti itu juga ya untuk kesetaraan di lembaga swasta. Demikian Pak Mario, terima kasih. Terima kasih. Maaf Bu, dari Bu siapa tadi? Saya dari Kabupaten Takalar. Takalar. Nama biasa dipanggil Dengkena. Dengkena, siapa? Ibu Kena ya? Iya. Ya, terima kasih Bu. Untuk yang pertama itu terkait status ya Bu. Kalau misalkan menu ini kesiapannya Ibu bagaimana? Kalau di menu yang tadi Tawe Parman, coba diperlihatkan dulu data sekolah.